Salam Bapak Ibu, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui acara Kit with God yang dilaksanakan pada hari Rabu sampai hari Jumat pada tanggal 16 sampai 18 Desember 2020 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Perayaan Natal IMAX akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita bersuka cita untuk memuliakan Allah kita. Haleluya. Pujian ini, katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sekali lagi katakan, datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan segenap hati katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. katakan bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, Ya Tuhan, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang akan terus menyertai kehidupan kami. Musim di dalam kehidupan kami akan berganti, tapi satu hal yang kami percaya, Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tetap penuh dengan kuasa, Allah yang akan terus sanggup untuk memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, sungguh Engkau baik Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupmu. Ya Yesus, sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Musim akan selalu berganti, Namun kasih-Mu Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
percaya Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, ya Yesus. Selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang mengenyangkan kami Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau Allah yang akan terus memelihara hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu tak pernah berubah. Kasih-Mu selamanya Tuhan. Kasih-Mu abadi untuk selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ya Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami. Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Kami agungkan Kau Raja kami, kami sembah Kau ya Yesus. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Keadaan di sekitar kami boleh menakutkan Tuhan. Keadaan di sekitar kami boleh tidak menentu. Tapi yang menjadi pegangan kami, yang kami percayai, bahwa Engkau Allah adalah Immanuel yang akan terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Musim akan terus berganti, musim akan terus menekan hidup kami. Tapi satu hal kami percaya, Allah yang kami sembah akan terus beserta dengan kami Tuhan.
Dan kami tidak akan takut dengan apapun yang ada di depan kami. Sebab kami tahu Yesus yang kami sembah adalah Allah Immanuel yang beserta dengan hidup kami. Ya Yesus. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Mari serukan namanya Immanuel. Allah Immanuel, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan dan kami muliakan. Allah yang menyertai kami, yang tidak sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau berada di depan kami, Engkau memimpin dan menuntun langkah demi langkah kami. Dan itu sebabnya kami melihat dan menatap hari esok kami dengan penuh dengan kekuatan, penuh dengan keberanian. Tidak kami takut, karena Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, berbicara kepada kami pagi hari ini. Firman menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, dan kami sambut firman-Mu itu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur,
dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat Advent ketiga. Kita sedang dalam hari-hari yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena bulan ini adalah menjadi bulan penantian bagi kita untuk merayakan hari kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, topik khotbah di minggu kedua bulan Desember ini adalah I'm with you. Aku menyertai engkau. Apa arti aku menyertai engkau? Ini adalah bukan suatu perkataan dan pernyataan biasa. Tetapi Tuhan sendiri yang berfirman dan sekaligus Tuhan mengikat dirinya sendiri kepada firman-Nya itu untuk pribadi kaum yang menyambut dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disebutnya sebagai umat kepunyaannya atau harta milik kesayangannya. Umat pilihan atau bangsa yang kudus yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Penyertaan Allah untuk setiap orang percaya adalah penyertaan sepanjang masa atau permanen sampai kepada akhir zaman. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 20b, dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan yaitu dengan memberikan Roh Kudus untuk menolong, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran. Dan mengingatkan kita akan firman-Nya yang meneguhkan, menguatkan, dan menerangi setiap jalan-jalan kita. Roh Kudus juga adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 1 ayat 14. Bila kita disertai Tuhan, hidup kita dalam perlindungan, pemeliharaan yang sempurna, baik tubuh, jiwa maupun roh. Bahkan sekalipun kita berjalan di lembah kelam, kita tidak takut bahaya sebab Allah yang menyertai adalah Maha Besar, memberikan perlindungan, kekuatan, pertolongan, dan kuasa untuk bahkan Ia berjalan di depan kita untuk menghalau, menghancurkan setiap lawan dan musuh serta memberikan kemenangan sehingga kita disebut lebih dari pemenang. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada seorang hamba yang sangat setia kepada tuannya. Ia sangat loyal kepada tuannya. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 48, adalah seorang hamba yang sangat setia kepada tuannya, yaitu Abraham. Dia mengabdikan dirinya kepada tuannya, dan di dalam pengabdiannya itu kepada tuannya, ia dipercaya untuk mengelola seluruh kepunyaan tuannya, yaitu namanya Eliezer. Dicatat di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 48. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, perjalanan Eliezer bukan sesuatu perjalanan yang mudah untuk mencari atau menemukan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi anak tuannya Abraham, yaitu Ishak. Perjalanannya cukup jauh, dan tentu tidak hanya masalah perjalanan jauh, tetapi bagaimana ia bisa menemukan perempuan yang telah dipesankan oleh tuannya kepada dia, yaitu Abraham, untuk bisa menemukan perempuan
yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh pantas layak untuk menjadi istri Ishak anak tuannya Abraham. Untuk menemukan perempuan sanak saudara daripada Abraham itu bukan hal perkara yang mudah. Tapi satu hal yang kita perhatikan di sana, apa yang disampaikan oleh Abraham kepada Eliezer, bahwa Tuhanlah yang menyertai dia sehingga ia dapat menemukan perempuan yang berkenan kepada tuannya. Dikisahkan bahwa Eliezer adalah seorang hamba Abraham yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, paling tua, bisa dikatakan dari sisi umur paling senior dari hamba yang lain, atau bisa juga paling lama menjadi hamba bagi Abraham. Bisa diartikan hamba yang paling loyal dan memiliki integritas, setia kepada tuannya, dan memiliki kecakapan yang mumpuni sehingga diberikan kuasa untuk mengatur segala harta kekayaan Abraham yang sekaligus dipercaya untuk hal-hal yang sangat pribadi, termasuk urusan perjodohan anak tuannya yaitu Ishak. Abraham memanggil dan mengambil sumpahnya bahwa Eliezer tidak akan mengambil istri bagi Ishak dari bangsa atau suku lain selain dari sanak saudaranya sendiri. Singkat kata, bahwa Eliezer adalah hamba yang setia dan dipercaya. Tidak hanya seorang hamba yang setia, tetapi juga adalah hamba yang mengikuti iman dan ketaatan tuannya Abraham. Tampak dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan kepada tuannya dan kepada Tuhan Allah tuannya, yang sekaligus dipercaya oleh Eliezer menjadi Tuhan Allah bagi dia. Dari sisi Abraham telah memberikan teladan iman dan ketaatannya kepada firman Tuhan bagi seisi rumah tangganya, bagi hamba-hambanya, dan bagi kaum bangsanya. Sehingga iman dan ketaatan Abraham kepada Tuhan dan firman-Nya menjadi mode dan contoh atau teladan bagi seisi rumah tangga, hamba-hambanya dan bangsanya. Para hambanya melakukan seperti yang dilakukan oleh tuannya. Mereka mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Mereka tidak melangkah sebelum meminta petunjuk Tuhan. Mereka tidak bergerak sebelum Allah berfirman. Mereka tidak berjalan tanpa Tuhan menuntun mereka. Mereka menanti dengan setia sampai Allah menjawab permohonan mereka. Dan Allah sendiri yang memimpin mereka. Itu yang tampak dari kisah perjalanan Eliezer untuk menemukan dan membawakan istri bagi Ishak anak tuannya Abraham, yaitu Ribka. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana dicatat di dalam Kejadian 24 ayat 5-10. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ini adalah suatu sikap bijaksana yang tidak mau terjerat dan terbebani dengan berat untuk menjalani suatu pekerjaan atau tanggung jawab yang dipercayakan, tetapi melakukannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Untuk menjalani suatu pekerjaan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, Abraham meneguhkan Eliezer bahwa dalam menjalani tugas itu, Tuhan yang menyertai sebagaimana Abraham disertai oleh Tuhan. Abraham memberikan kesaksian hidup ketika Allah memanggil dia dari rumah ayahnya serta dari negeri sanak saudaranya. Dicatat dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta bersumpah kepadaku, demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat
mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Abraham meneguhkan dan menguatkan Eliezer bahwa sebagaimana Allah menyertainya, demikian juga Allah menyertai Eliezer. Dan bila Allah yang menyertainya, maka dia dapat mengambil seorang istri bagi Ishak. Bahwa Allah mengutus malaikatnya berjalan di depan Eliezer. Namun juga Abraham membebaskan Eliezer dari semua tanggung jawab pekerjaan itu. Bila perempuan yang dimaksud tidak mau ikut Eliezer untuk dibawa kepada Ishak sebagai istrinya. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-8. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Eliezer patut dipercaya bukan hanya karena kesetiaannya kepada tuannya, tetapi karena dia adalah hamba yang penuh hikmat dan bijaksana. Memiliki pertimbangan yang sangat matang sehingga tidak tergesa-gesa untuk mengucapkan sesuatu atau bertindak sesuatu. Hamba yang tidak sembarangan berkata-kata dan bertindak. Dia adalah hamba yang sungguh takut akan Tuhan dan hormat kepada tuannya. Sebelum ia mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan kepada tuannya, maka terlebih dahulu memohon anugerah Tuhan baginya. Dicatat ayat 9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikian ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Eliezer juga adalah seorang yang sangat rendah hati, yang benar-benar hamba yang memiliki hati hamba. Dia tidak memiliki sikap mentang-mentang sudah dalam penyertaan Tuhan, alias dia menjadi angkuh atau sombong rohani. Tetapi seorang yang melepaskan haknya dan memberikan keleluasan kepada Tuhan sendiri untuk bertindak dalam perjalanannya. Ia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, di mana Tuhan memimpinnya dan kapan waktu Tuhan bertindak. Dia tidak mendahului Tuhan dan tidak jauh mundur dari Tuhan, tetapi berjalan seirama dengan waktu dan langkah Tuhan. Untuk memiliki keseiraman dengan Tuhan, untuk memiliki keseiramaan dengan waktu dan langkah Tuhan, beristirahatlah dia sejenak dengan menyuruh untanya berhenti di dekat sumur. Lalu berdoa kepada Tuhan. Walau dia sudah melihat para perempuan keluar kampung untuk menimba air di tempat dia berhenti, namun terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Kejadian 24 ayat 11 sampai dengan 14 dikatakan di sana. Dan di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan diketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Tegaskan kembali ayat 11 sampai 12 dikatakan di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat sumur. Eliezer beristirahat sejenak, menghentikan untanya dan beristirahat. Apa yang dilakukan di sana adalah dia berkata, lalu berkatalah ia,
Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ia berdoa, ia berbicara, ia meminta petunjuk daripada Tuhan. Ini adalah satu sikap hidup yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh percaya, berharap dan berserah kepada Tuhan. Sampai waktunya Tuhan sendiri yang menyuruh dia melangkah dan bertindak penuh dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Permohonan dengan sikap penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan sangat besar kuasanya. Inilah doa yang disebut oleh Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dilanjutkan di ayat yang ke-15 sampai 21. Sebelumnya selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baik, untuk unta-untamu juga kutimba air. Sampai semuanya puas minum, kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlari ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Eliezer juga adalah orang yang memiliki kepekaan hati dan perhatian kepada hal-hal yang tidak pada umumnya, dan memiliki catatan doa dengan ingatan yang kuat terhadap hal-hal yang dia doakan. Apakah permohonan yang telah disampaikan kepada Tuhan itu adalah kehendak Tuhan atau bukan? Ia menjadi hamba yang suka memeriksa diri di hadapan Tuhan melalui catatan-catatan perjalanan dan doanya. Dia memiliki jurnal sehari-hari sebagai pengingat bagi dia dan sekaligus menjadi alat untuk memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah yang dimiliki oleh Eliezer. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 21. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri, untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 22, setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Eliezer adalah seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, baik sebelum maupun sesudah memperoleh jawaban Tuhan terhadap doanya. Eliezer adalah hamba yang suka bertanya dan pendengar yang baik. Orang-orang yang suka bertanya adalah orang yang rela menyediakan waktu untuk berdiam diri, menunggu dan menanti memberi kesempatan kepada Tuhan atau orang lain menjawab, menceritakan apa yang dialami dan diinginkan oleh mereka. Memberi telinga dengan baik untuk mendengarkan secara utuh apa yang sedang diceritakan kepadanya, sehingga dapat memperoleh jawaban yang utuh dan sempurna. Ketika melangkah bertindak, tidak ragu atau bimbang, tetapi dengan keyakinan yang teguh. Demikian juga
kita kepada Tuhan untuk mendengarkannya atas setiap pertanyaan atau permohonan kita dalam doa. Siapkan dan beri waktu kepada Allah untuk mendengarkannya. Berdiam diri dan menanti dengan sungguh-sungguh sampai ia berbicara dengan firman-Nya. Dan dengan firman-Nya itu melangkah dan bertindaklah tanpa ragu. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang 22 sampai dengan 27 dikatakan setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka menjawabnya, dia katakan, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan, unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuhanku itu. Dan Tuhan yang telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku ini. Siapakah yang disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu? Orang yang disertai Tuhan adalah pertama, pribadi yang merespon panggilan Tuhan. Orang yang merespon akan panggilan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki sikap hati seorang hamba. Yaitu merendahkan diri dan hati di hadapan Allah dan juga sesama. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-12 tadi, dalam Kejadian 24, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ia merespon akan panggilan Tuhan, akan pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh Tuannya Abraham. Tetapi bukan ia mengerjakan sendiri, dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah itu sendiri. Sikap hati seorang hamba sangat memungkinkan Allah menyingkapkan atau mewahyukan situasi atau keadaan yang terjadi dan hal-hal yang akan ditemukan dalam perjalanan kita, akan mengungkapkan atau mengucapkan di dalam doa-doa kita, profetik, nubuatan atau hidup kita. Ini adalah bukan doa biasa, tetapi doa spesifik, tajam dan penuh kuasa. Sebagaimana dikatakan oleh Eliezer, berbicara kepada Tuhan, dia berkata ayat 13, di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Jadi dia memohon kepada Tuhan supaya itu terjadi. Dia katakan, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepadaku, kepada Tuanku itu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sangat-sangat memungkinkan Tuhan menyingkapkan dan menjawab setiap doa dan permohonannya. Eliezer, ada seorang yang senang bertanya dan menyediakan diri untuk mendengar. Orang-orang yang disertai Tuhan adalah orang yang merespon panggilan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan artinya memiliki hati seorang hamba. Orang yang suka merendahkan diri. Orang yang suka bertanya dan menyediakan diri untuk mendengar. Sebagaimana yang dilakukan Eliezer, dikatakan, lalu berkatalah hamba itu kepadanya, ayat yang kelima. Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anak itu kembali ke negeri di mana Tuanku keluar? Pribadi yang suka bertanya,
membuka peluang baginya, tidak terbebani oleh tanggung jawab yang ia emban, tetapi penuh dengan sukacita karena ia memperoleh suatu keyakinan oleh jaminan yang memberikan tanggung jawab kepadanya. Itu yang dialami oleh Eliezer. Dia tidak menjadi terbebani akan tanggung jawab, akan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Karena ada satu jaminan yang diberikan oleh tuannya Abraham, oleh Tuhan, untuk dapat menemukan, menjalani tugas itu, dan ia akan berhasil. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-6. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Seperti ada suatu ancaman. Tetapi perhatikan ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bertanya dan mendengarkan, berdiam diri, mendengarkan Tuhan berbicara, maka kita akan memperoleh konfirmasi dan peneguhan demi peneguhan bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kita bukan semata-mata kita yang mengerjakannya, tetapi oleh Allah sendiri yang menolong dan memampukan kita untuk mengerjakan dan menyelesaikan setiap perkara-perkara dalam hidup ini. Sebagaimana dicatat oleh Zakaria 4 ayat yang ke-9. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, yang tidak mampu kita kerjakan. Ia yang berada di depan kita untuk menyelesaikan. Ia yang menyertai kita untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Itu yang dicatat di dalam Mazmur 57 ayat yang kedua. Ketika Daud menghadapi setiap musuhnya, dia berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bila kita memiliki kerendahan hati, tentu kita akan terus bertanya dan belajar mendengar setiap hal-hal yang kita naikkan doa kepada Tuhan. Permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dan pada waktu kita ingin mendengar apa yang Tuhan jawab, pasti kita berdiam diri dan mendengarkannya dengan baik. Yang ketiga adalah orang yang memiliki kerendahan hati itu adalah memiliki kepekaan dan perhatian. Kita perlu menandai setiap keadaan dan situasi yang tidak pada umumnya. Ada hal-hal yang tersingkapkan di balik setiap keadaan yang tidak biasanya, yang sekaligus menjadi pemicu untuk memperoleh suatu peneguhan dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Memiliki catatan doa dan perlu ingatan yang kuat terhadap hal-hal yang kita doakan. Apakah permohonan yang telah kita sampaikan kepada Tuhan itu adalah kehendak Tuhan atau bukan? Memeriksa diri di hadapan Tuhan melalui catatan-catatan perjalanan dan doa kita. Memiliki jurnal sehari-hari sebagai peringatan bagi kita, atau sebagai pengingat bagi kita, dan sekaligus menjadi alat untuk memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana Eliezer disampaikan di dalam Kejadian 24 ayat 14, kiranya terjadilah begini anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan ia menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, perlu kita memiliki perhatian, perlu kita memperhatikan sekitar keadaan di sekitar kita yang tidak pada biasanya atau tidak pada umumnya, supaya kita bisa mengetahui
Apakah itu merupakan satu tanda daripada satu jawaban doa yang selama ini kita telah naikkan. Bagian yang kedua, siapakah yang disertai oleh Tuhan? Adalah pribadi yang hidup di hadapan Allah. Siapakah pribadi yang hidup di dalam Allah, saudara? Siapakah pribadi yang hidup di hadapan Allah? Adalah orang-orang yang menyiapkan dan menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Sebagaimana Eliezer ketika ia diberikan tanggung jawab untuk pergi mencari pasangan bagi anak tuannya, yaitu Ishak. Dia selalu menyediakan waktu khusus kepada Tuhan untuk bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian 24 ayat 12 dikatakan, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer adalah pribadi yang saleh dan berdoa kepada Tuhan. Pribadi yang saleh yang berdoa kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah perjalanannya ditandai dengan memohon berkat dan bimbingan Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tidak hanya menjadi pribadi yang saleh dan berdoa kepada Tuhan, tetapi juga adalah pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Dapat terlihat ketika Ribka memberikan jawaban yang baik, dia langsung memuji Tuhan. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 26 dan 27. Dikatakan lalu berlututlah orang itu Eliezer dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Doa dan iman hamba ini kepada Allah menunjukkan bahwa iman Abraham yang taat bukan dimilikinya sendiri. Iman yang taat itu juga aktif di dalam kehidupan anggota lain dalam rumah tangganya. Ya. Yang kedua adalah terikat dan mengikat diri dalam perjanjian. Terikat dan mengikat diri dengan perjanjian Tuhan. Eliezer mengikat dirinya dengan perjanjian yang diberikan kepada dia. Sebagaimana dikatakan ayat 9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Jadi waktu ia menerima sesuatu, ia mengikat dirinya kepada janji itu. Bahwa Tuhan yang menyertai dia dan ia melakukan hal-hal yang ia harus lakukan. Di dalam penyertaan Tuhan, ia berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Dan ia percaya bahwa di dalam penyertaan Tuhan itulah ia dapat memperoleh apa yang diinginkan oleh tuannya. Untuk ia bawa seorang perempuan menjadi istri bagi Ishak anak tuannya Abraham. Yang kemudian adalah selalu beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan penuh pengabdian. Eliezer adalah seorang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh dan penuh dengan pengabdian, baik kepada Tuhan sendiri maupun kepada tuannya. Bagian ketiga Bapak Ibu, siapakah orang-orang yang disertai oleh Tuhan? Adalah orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan. Orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan dengan baik adalah mereka akan mengalami hidup dalam tuntunan Tuhan. Sebagaimana Eliezer, Tuhan terus menuntun dia. Karena ia memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Ia memelihara keakrabannya dengan Tuhan. Ia bertanya tiap-tiap kali ia melangkah, ia bertanya kepada Tuhan. Tiap-tiap kali ia mau melangkah, ia bertanya kepada Tuhan. Sebelum melangkah, sebelum bertindak, ia sudah bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Dan ketika Tuhan berbicara kepada dia, dan baru ia melangkah. Dan sesungguhnya pada waktu Tuhan berbicara kepada dia, Tuhan berada di depan dia untuk menuntun dia menemukan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dikatakan ayat 27, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Perhatikan dikatakan,
Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Tuhan yang menuntun dia. Kesungguhan hati dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka Tuhan telah menuntunnya sepanjang jalan. Peristiwa ini adalah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mazmur. Dikatakan di sana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Dan karena Tuhan menuntun setiap orang yang berkenan kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mengakui dia di dalam segala lakunya. Maka dikatakan ia meluruskan jalan. Itulah yang Tuhan sertai, Tuhan tuntun adalah orang-orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dengan cara yang sama, semua orang percaya harus mengharapkan bahwa Allah menuntun kita dengan setia. Sebagaimana dia menuntun Abraham dan hambanya Abraham. Dikatakan ayat 48, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang suka memiliki persekutuan dengan Tuhan, orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan, mereka juga akan menemukan mata air. Apa arti mata air? Dikatakan pada waktu Eliezer berhenti, dia berhenti di dekat mata air. Dikatakan ayat 42, dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang-orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan, mereka akan mengalami mata air kehidupan. Mereka akan terpuaskan sehingga mereka pada menjalankan tugasnya. Mereka tidak menjadi orang yang dalam kekeringan, tetapi selalu ada kekuatan baru. Karena mata air itu terus membasahi hati dan jiwa mereka dan seluruh kehidupan mereka. Sehingga tidak menjadi letih mereka di dalam menjalankan setiap tanggung jawab perjalanan yang mereka akan lalui di dalam kehidupan ini. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau kita mau memelihara persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami mata air. Kita akan senantiasa memiliki satu kepuasan, sukacita, kebahagiaan. Dan kebahagiaan sukacita itulah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini, untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Dan saya percaya orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan, mereka akan memiliki kekuatan baru di dalam menjalani kehidupan mereka. Yang terakhir saudara, orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan adalah memiliki hidup mereka menjadi berhasil dan berkemenangan. Sebagaimana yang dialami oleh Eliezer ayat 40. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Saudara, orang yang hidup dalam persekutuan, yang memelihara persekutuan dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, mereka berhasil dan hidup berkemenangan. Dan karenanya di dalam keadaan itulah mereka terus akan memuji-muji Tuhan. Mereka akan mengagung-agungkan Tuhan. Sebagaimana Eliezer, waktu Tuhan sertai dia, waktu ia memelihara persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan membuat dia berhasil. Ayat 48 dikatakan, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. 3 hal saudara, untuk kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Merespon akan panggilan Tuhan dengan memiliki hati seorang hamba, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertanya dan berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan Dia. Dan kemudian saudara adalah hidup di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang senang, orang-orang yang menyiapkan dan menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Ya, orang-orang pribadi yang saling berdoa, pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan.
Ya, itulah orang yang hidup di hadapan Tuhan. Dan ketiga adalah orang-orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dengan demikian, kalau kita hidup dalam tiga hal ini, pribadi yang merespon panggilan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, dan memelihara persekutuan dengan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan adalah permanen sampai kepada akhir zaman. Dan ketika Allah yang menyertai kita, segala sesuatu yang kita lakukan, kita dibuatnya berhasil dan memperoleh hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri semua. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Inilah permohonan kami kepadamu ya Tuhan, bahwasanya kami tak mampu berjalan tanpa penyertaan-Mu, dan karenanya sertailah kami, sebagaimana yang Engkau katakan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami sampai kepada akhir kesudahannya. Sungguh Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai bersama dengan kami, dan karenanya kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami mengakhiri ibadah kami ini. Kami pulang, kami percaya
Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang menyertai, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau memberkati hidup kami. Dan karenanya kami mengangkat seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan, mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Jemaat Tuhan, mari arahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Allah yang hidup, yang mengasihi engkau dan yang menyertai engkau, memberkati engkau dengan limpah. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus yang terus menuntun dan memimpin dan menolong engkau dan memberikan kekuatan kemampuan bagimu untuk melihat hari esokmu yang penuh dengan pengharapan, dan Ia memberikan kemenangan kepadamu. Engkau berhasil dalam segala sesuatu yang engkau buat oleh anugerahnya di dalam engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.